Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kita kenali gejala diabetes, hipertensi, dan juga dislipidemia. Nah, ini tadi Dokter Wenti menyampaikan ya di diabetes ya mau masuk ke faktor resikonya. Nah, mau nanya Dok, tadi kan disampaikan juga kalau misalnya sudah pasien ini berada di posisi diabetes, kemudian dia sudah berada di angka normal ya diabetesnya itu, ketika dia sudah di angka normal pun dia harus terus minum obat kan Dok? Berarti memang itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan total ya Dok ya? Iya, jadi memang tidak akan bisa sembuh total ya, jadi harus dikontrol. Tujuan dari obat itu bukan menyembuhkan, tapi mengontrol agar kadar gula darahnya stabil dan normal, agar kualitas hidupnya membaik. Ya, nah karena yang tidak kita harapkan adalah ketika gulanya tinggi banyak sekali komplikasi yang baru-baru kita bahas tadi ya, kayak misalnya dia jalan aja dia nggak kerasa kalau ketusuk paku atau kakinya luka karena sudah terjadi kematian di persarafannya, penebalan di bagian persarafannya ya. Akhirnya apa? Kalau muncul luka kemudian terjadi infeksi, bisa runyam jadinya, infeksinya bisa ke seluruh tubuh jadinya. Baik, boleh dokter mungkin bisa kita langsung lanjutkan lagi. Faktor resiko ya Dok ya? Ya benar sekali. Jadi tujuan dari pemberian obat adalah bukan menyembuhkan ya, tapi mengontrol ya. Nah faktor resikonya hampir sama dengan faktor resiko yang ada di hipertensi. Ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah kalau yang dapat dikendalikan adalah berat badan atau obesitas. Jelas ya, obesitas itu sangat beresiko untuk terjadinya gula atau diabetes. Kemudian kurang aktivitas fisik kayak yang digambar di awal tadi ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu sering sekali mager-mageran ya, apalagi teknologi udah semakin canggih, apa-apa bisa dipesan online gitu ya. Jadi kita yang harus bisa untuk beraktivitas ya. Kemudian diet yang tidak sehat adalah makan makanan yang banyak pengawetnya, banyak pemanisnya ya, yang jajan-jajanan yang sembarangan ya. Kemudian riwayat penyakit jantung. Nah, untuk yang tidak dapat dikendalikan adalah riwayat keluarga, usia, ras atau etnis, kemudian kondisi medis tertentu ya. Nah, untuk usia itu sendiri kalau dulu memang lebih beresiko terhadap usia lansia. Tapi kalau sekarang zaman sudah makin berubah, malah dia semakin naik. Artinya yang muda-muda sudah pernah terkena diabetes ya lebih beresiko lagi kalau sekarang. Karena apa? Karena gaya hidup kita. Kalau orang zaman dulu aktivitas fisik itu sangat banyak, kemana-mana berjalan kaki atau mau melakukan sesuatu pun banyak aktivitasnya. Kalau sekarang aktivitas fisik berkurang, makanan yang tidak sehat sangat banyak, apalagi kopi-kopi yang lagi viral-viral. Nah, itu pemanisnya banyak sekali itu, bukan kopi murni saja ya, banyak sekali pemanisnya, krim-krimnya. Nah, perlu dilihat-lihat tuh kadar gulanya berapa sih sebenarnya. Kalau kita konsumsi tiap hari, apakah tidak beresiko untuk menjadi diabetes ya? Baik. Oke, ini dislipidemia. Jadi kalau paling sering didengar itu kayaknya kolesterol ya. Nah, Kolesterol ya Dok? benar sekali. Jadi sebenarnya kolesterol sendiri itu fungsinya sangat bagus untuk tubuh. Nah, fungsinya apa saja? Pertama bisa untuk pembentukan vitamin D, pembentukan sel-sel dinding tubuh, pembentukan hormon seks, pembentukan hormon steroid. Jadi si kolesterol itu bagus untuk tubuh, tapi jika berlebihan maka akan menjadi suatu penyakit. Jadi sesuatu apapun itu yang berlebihan tentu tidak akan baik. Tidak baik. Oke, jadi kalau kita lihat dislipidemia ini, jadi si kolesterol itu sebenarnya dia ada dalam tubuh kita. Dia harus diedarkan ke seluruh tubuh, ada 3 yang membawanya. Si LDL, HDL, dan TG ya, trigliserid biasanya ya. Nah kalau katanya LDL itu yang jahat, HDL itu yang baik. Jadi sebenarnya itu benar ya. Kita bahasa awamnya nggak apa-apa, LDL itu yang jahat, HDL yang baik. Karena memang ketika LDL-nya menumpuk, maka akan beresiko terjadi banyak sekali penyakit ya. Apa saja? Penyakit jantung,
pembuluh darahnya. Kenapa? Karena kita ibaratkan pembuluh darah itu selang atau misalnya wastafel ya. Wastafel di bawahnya ada selang. Nah, aliran darah itu harusnya masuk lewat sana. Nah, si kolesterol ini adalah lemak-lemak atau lumut-lumut yang ada di dalam wastafel itu. Jadi kalau di dalam wastafel itu lumut-lumutnya banyak atau lemak-lemaknya banyak di dalam dindingnya itu, maka alirannya akan apa terjadinya? Akan terhambat. Alirannya tidak lancar, bisa tersumbat. Nah, kalau tersumbat apa yang terjadi? Bisa terjadinya pecah pembuluh darah. Yang paling sering itu ya. Kemudian stroke. Nah, apalagi kalau alirannya kencang karena hipertensi, udah alirannya kencang, jalurnya tersumbat. Nah, ini sangat berisiko terjadinya stroke ya, dan itu yang tidak kita inginkan. Berarti memang penyakit stroke itu awalnya atau memang dia komplikasi dari Benar penyakit sekali. diabetes, hipertensi ini ya, Dok ya? Tabungan dari penyakit-penyakit 3 serangkai tadi ya. Tabungan dari hipertensi, tabungan dari gula darah, tabungan dari kolesterol, dan satu lagi biasanya obesitas. Itu sangat mempengaruhi terjadinya. Kalau ada 3 serangkai itu, prosesnya akan jauh lebih cepat biasanya untuk terjadinya penyakit jantung atau stroke ya. Baik. Oke, jadi dislipidemia adalah kondisi saat kadar lemak dalam darah tidak normal. Dapat meningkatkan resiko apa? Kadar lemak yang tinggi tadi ya, penyakit jantung dan stroke ya. Kalau sudah terjadi stroke, apa yang kita harapkan? Ya tentu saja itu sudah terjadi sangat fatal sekali ya, maka akan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Gejala umumnya apa? Biasanya nyeri dada. Karena apa terjadi nyeri dada? Karena ada sumbatan. Kan kita ibaratkan tadi kayak selang. Ternyata di dalamnya ada plak-plak atau lumut-lumut. Tersumbatlah aliran darah di jantung. Akhirnya apa yang terjadi? Nyeri di dadanya ya, terasa sakit, kemudian pusing, sesak napas, kelelahan, atau biasa kata orang tengkuknya sakit. Nah, itu semua terjadi karena adanya sumbatan di pembuluh darah. Di kaki juga bisa. Kalau ada sumbatan di kaki, maka kakinya akan terasa nyeri. Jadi itulah yang terjadi apabila lemak-lemaknya tadi atau kolesterol tadi tidak terkontrol. Artinya ya, plak-plaknya bisa menyumbat. Nah, kalau kita ibaratkan tadi selang tadi ya, ada lumut atau plaknya tadi. Dia terlepas plaknya tadi bisa menyumbat ke bagian mana saja. Nah, bisa menyumbat ke katup jantung. Apa yang terjadi? Henti jantung bisa terjadi, ya. Jadi sangat berbahaya. Oke, faktor risikonya apa saja? Faktor risikonya dapat dibedakan menjadi yang dikendalikan dan tidak dikendalikan. Lagi-lagi ya. Jadi dia tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol dapat meningkatkan kadar LDR. Jadi lemak jenuhnya seperti apa? Daging merah, ya, kemudian bahan-bahan makanan yang berpengawet, kemudian yang tinggi kolesterol seperti telur bebek, nah itu juga bisa. Apakah tidak boleh dimakan sama sekali? Boleh, tapi terbatas, maksudnya harus jangan banyak gitu ya, sedikit-sedikit atau sesekali lah, sebulan mungkin sekali. Karena banyak saya temuin sekarang di vaskes, apalagi usia produktif 20-30 tahun, keluhannya pusing, tengkuknya sakit. Kita cek kolesterolnya 300. Waduh. 250. Tensinya juga sangat mencengangkan ya, 160, 170. Kita tanyakan riwayatnya apa? Istirahatnya kurang, begadang dok katanya, habis nonton film begadang, atau banyak sekali tugas, banyak sekali pekerjaan kantor, akhirnya begadang, minum kopi yang banyak pemanisnya, itu setiap hari. Sehari bisa 2-3 kali dok, 3 cup. Kemudian makanannya apa? Bebek misalnya. Bebek hampir seminggu mungkin 4 kali. Kemudian makan yang apa? Stimbut, yang daging-daging. Nah, itu mungkin seminggu sekali gitu kan. Jadi pola hidupnya yang harus dimodifikasi, yang harus dirubah. Jadi selain makan obatnya tentu ada, tapi tidak bisa tergantung dengan obat. Memang harus pola hidup, gaya makan, aktivitas ya. Kurang aktivitas fisik. Nah, jadi kalau aktivitasnya banyak, keringat kita juga banyak. Akhirnya banyak yang akan dikeluarkan, zat-zat racun itu dikeluarkan oleh tubuh. Dan lagi, aktivitas fisik itu sangat bagus untuk tubuh kita ya. Jadi kalau kata Kemenkes sendiri, sarannya adalah minimal 30 menit per hari.
ya. Nggak harus yang berat lari keliling Bengkulu, enggak ya. Maraton saja bisa cukup ya. Nyapu-nyapu rumah tapi ditambahin stretching, oke, nggak masalah ya. Tapi dipatok waktunya 30 menit misalnya ya. Kemudian merokok, lagi-lagi rokok nih ya. Rokok sangat terkenal di mana-mana dibahas ya. Bahkan di logo rokok sendiri sudah ada peringatannya, berbahaya, dapat menyebabkan banyak sekali ya. Kenapa? Karena radikal bebasnya banyak ya. Radikal bebas, kemudian zat-zat racunnya juga sangat tinggi. Jadi tentu saja akan berisiko untuk penyakit jantung. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi ini tabungan kita untuk hal yang buruk ke depannya nanti ya. Jadi ada hipertensi, gula, dan kolesterol ini adalah tabungan untuk mungkin 10 tahun lagi, atau 15 tahun, atau mungkin 5 tahun lagi bisa terjadi. Jadi jangan sampai menabung untuk hal yang buruk. Maka dari itu, rubahlah gaya hidupnya lebih baik, lebih sehat dari sekarang. Ya. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Itu juga termasuk ada riwayat keluarga tadi, genetik tadi ya dok ya. Nah dokter, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.